Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Bashir Pomni dan teman-teman yang berbahagia. Puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di rumah kali ini melalui via Zoom. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenai dengan birokrasi dan kinerja organisasi. Sebelum itu, izinkan kenalkan rekan-rekan kelompok saya, yakni pertama yaitu dan yang keempat itu Ratnasari dan kelima Andi Septianto Purnama. Efisienkan waktu. Kepada Saudari Nur Hadi, saya persilahkan untuk membacakan materi yang pertama. Berhubung karena Nur Hadi sedang ada gangguan, saya ambil ahli. Yang pertama yaitu birokrasi. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Slide selanjutnya, Revaldi. Nah, pembacaan materi kedua akan dibawakan oleh Saudara Septianto. Kepada Saudari Andi Septianto, saya persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birokrasi menurut para ahli. Menurut Max Weber, mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Menurut Chris Morsten Mark, definisi birokrasi menurut Chris adalah tipe organisasi yang bisa digunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis, dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam suatu sistem administrasi. Berikutnya menurut Blaudan Page menjelaskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas administratif yang besar dengan cara mengorganisasikan pekerjaan
orang secara sistematis atau teratur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya itu pembacaan materi yang ketiga yang akan dibawakan kepada Saudara Muhammad Rivaldi. Saya persilahkan. Baiklah, untuk poin selanjutnya ialah kritik terhadap birokrasi Weberian. Pada dasarnya, Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi secara langsung. Namun jika ditelusuri dari pemikirannya, sebenarnya Weber melihat birokrasi sebagai badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Weber mengartikan birokrasi sebagai berbagai kegiatan aktivitas regular untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan melalui suatu cara yang baku sebagai bentuk dari kewajiban yang resmi. Sehingga dengan pengertian tersebut, terjadi pembagian kerja yang jelas di dalam sebuah struktur birokrasi dengan adanya spesialisasi dalam tugas kerja. Namun beberapa ahli mengkritik teori Weber tersebut. Salah satunya ialah Peter Blau yang merupakan seorang ahli sosiologi. Beliau mengatakan bahwa banyak kalangan merupakan sebuah bentuk birokrasi yang imajiner dan tidak sanggup memberikan pemahaman yang konkret mengenai birokrasi. Sebab dari berbagai kajian mengenai birokrasi yang telah dilakukan, seringkali terjadi penyimpangan terhadap bentuk tipe ideal, namun ternyata tetap memberikan konsekuensi efisiensi terhadap birokrasi. Journey juga mengkritik dengan mengatakan bahwa birokrasi merupakan penyakit yang merusak kehidupan masyarakat. Mereka bukannya menguntungkan kepentingan umum, tetapi justru melahirkan permasalahan umum. Poin selanjutnya, pro dan kontra dari birokrasi. Dapat kita lihat dari kondisi organisasi yang menerapkan sistem birokrasi ini memiliki efek pro dan kontra terhadap beberapa pihak. Salah satu penyebabnya ialah karena birokrasi itu sendiri yang tidak memiliki hubungan yang efisien dan rasional. Agus Dwianto dalam bukunya juga mengatakan bahwa birokrasi ini meningkatkan efektivitas dalam konsep kinerja. Namun di lain sisi, birokrasi ini juga menyebabkan kerugian. Berikut ini beberapa keuntungan dan kerugian dari birokrasi. Yang pertama ada keuntungan birokrasi. Dalam prosesnya, birokrasi memiliki sistem pembagian kerja yang di mana hal ini membantu karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang jelas dan membantu organisasi bergerak secara efisien menuju tujuan bersama. Birokrasi juga dapat memberikan lapisan pertanggungjawaban yang mencegah satu pihak memperoleh terlalu banyak wewenang. Birokrasi relatif menawarkan lebih banyak keamanan pekerjaan karena mereka cenderung menjadi organisasi yang mapan dengan prosedur yang sudah ditetapkan untuk perekrutan dan pemutusan hubungan kerja. Ada juga kerugian dari birokrasi. Dalam penerapannya, birokrasi ini juga sering memiliki buruk. Hal ini dikarenakan aturan dan hierarki yang terlibat memiliki banyak hal yang cenderung bergerak lambat, membuat keputusan atau seringnya terjadi perubahan yang mengharuskan melalui banyak lapisan birokrasi yang dapat menyebabkan ketidakefisienan. Persyaratan yang mengikat untuk sebuah posisi dapat menyebabkan perusahaan mengabaikan calon yang menjanjikan yang tidak cukup sesuai dengan pedoman. Birokrasi juga bersifat memiliki rantai kepemimpinan yang kaku. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembacaan materi ketiga. Selanjutnya yaitu pembacaan materi keempat yang akan dibacakan oleh Saudari Nurhadis. Kepada Saudari Nurhadis, saya titik optimalisasi birokrasi. Salah satu bentuk optimalisasi fungsi birokrasi adalah dengan mereformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan akan kebiasaan buruk birokrasi menjadi lebih baik dan menjadikan birokrasi sebagai penghubung antara pemerintahan dengan masyarakat atau dengan kata lain antara negara atau dengan warga negara.
Materi terakhir akan dibacakan oleh Saudari Ratnasari. Kepada Saudari Ratnasari, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu 1. Pemerintahan yang efektif dan efisien, 2. Pemerintahan terbuka berbasis IT, 3. Pemerintahan partisipasi dan melayani, 4. Sumber daya aparatur yang kompetitif. Adapun tujuan birokrasi dari politik stabil dan berkinerja, 3. Pelayanan publik Dulu prima. Sekian. Ada yang pengumuman saya kembalikan ke moderator. di Maros. Baik, itulah materi dari kami mengenai dengan lulus masuk jadi PNS. Lulus sih. Anu menapa SKD? Memang 418 nilainya. Ya kok saya lihat kementerian belum ada hasil. Kalau lebih tinggi lagi nilainya malah 434. Apa ini? Apa yang kurang? SKD belum belum ada pengumuman resminya. Tapi menurut sudah lulus. Mahasiswa kita itu anak itu di sini. Dia ambil S2 itu Khadijah. Rena Mamakna. Pak, sudah selesai ini diskusi. Saya kira kok cari Pak, mohon maaf Pak, diskusinya sudah selesai. Baik, untuk rangkaian yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise. Farid yang jadi. Kira Pak Justasnya di mana? Sudah selesai? Sudah Pak, dari tadi sudah selesai Pak. Oh iya. Baik. Saya akan menambahkan sedikit ya terkait dengan kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah saya akan menambahkan ya bahwa
tujuan dari reformasi birokrasi ini minimal ada 3 perspektif. Yang pertama adalah bersih dari KKN dan politisasi. Itu yang KKN itu adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme, atau biasa juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang KKN, kolusi dan korupsi dan nepotisme. Itu aturannya bahwa setiap penyelenggara negara yang berkewenangan mengatur birokrasi hendaknya terbebas dari adanya kolusi dan korupsi nepotisme. Nah, ini yang kadang-kadang melanda birokrasi pemerintah yang sulit untuk dihindari. Apalagi dengan adanya sistem politik yang menggurita ya dewasa ini, yang perlu sebenarnya ada yang menata ya dalam rangka mengamankan persoalan yang berkaitan dengan birokrasi ini. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan akuntabilitas dan berkinerja tinggi. Ini adalah akuntabilitas adalah kepertanggungjawaban yang bertanggung jawab yang dapat dibuktikan dengan realitas yang ada dalam birokrasi. Nah, itu yang dimaksud dengan akuntabilitas, kepertanggungjawaban yang bertanggung jawab. Nah, sekarang banyak pertanggungjawaban tetapi tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Karena tidak bisa membuktikan terkait dengan apa yang telah dilakukan, ya, atau biasa istilahnya adalah pembuktian terbalik terkait dengan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Ini yang terpenting ya di dalam birokrasi pemerintahan. Misalnya kita membeli barang dengan harga 5 juta, maka pembuktiannya harus betul-betul real di lapangan bahwa memang harganya 5 juta dan bisa dibandingkan dengan berbagai toko yang ada. Bukan karena sesuatu yang fiktif dan barangnya memang ada dan kelihatan serta dapat disaksikan oleh semua orang yang ada. Nah, itu yang dimaksud dengan akuntabilitas yang bertanggung jawab. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi problem dalam pertanggungjawaban instansi pemerintah yang kadang-kadang tidak bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Ya, sama dengan ini ya, kita mengajar ini, ini adalah harus dibuktikan secara akuntabel ya, bahwa kita betul-betul mengajar. Bagaimana cara pembuktiannya ya dipantau oleh orang yang berkewenangan bahwa ada proses interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan dosennya. Nah, jadi itu yang terkait dengan proses interaksi pembelajaran yang ada di dalam dimensi ini. Makanya itu dilapor, ya. Kemudian pelayanan publik prima ya. Jadi pelayanan publik prima adalah pelayanan publik yang penuh dengan harmonisasi, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan cinta kasih. Nah, itulah pelayanan publik yang prima dengan berdasarkan kepada aturan-aturan yang ada di dalam birokrasi. Jadi tidak boleh pelayanan publik itu ya menggunakan cara-cara intimidasi dan gertakannya kepada orang yang dilayani. Nah, ini yang menjadi masalah dalam birokrasi karena terkadang menempatkan masyarakat sebagai seseorang yang tidak proporsional ya dalam pelayanan publik. Padahal harusnya mereka itu dijunjung tinggi, dihormati, dihargai dalam konsep pelayanan, sehingga akan memberikan dampak yang positif dalam penataan birokrasi pemerintahan.
Saya kira itu bahan saya, ya. Yang lain tadi sudah diterangkan secara baik dan benar oleh masing-masing presenter. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan dan kritikan. Silakan kelompok 1. Sebutkan namanya, ya. Oke, silakan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tidak berkeinginan untuk mengangkat kesempatan ini, maka terpaksa saya kasih tugas 5 halaman saja. Kalau berkeinginan bekerja tugas 5 halaman, ya. Dari mana Ki Andi Mardina? Sakit? Sudah sakit. Anakku 10 hari Pak dirawat. Oh, kasihan. Halo kelompok 1, silakan. Kelompok 1. Saya Pak mau bertanya. Silakan sebutkan namanya. Siapa? Resul Trinatra Pak, NPM 036. Iya, silakan NPM 036. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, kenapa birokrasi disebut memiliki kepemimpinan yang kaku? Birokrasi disebut memiliki rantai kepemimpinan yang. Terima kasih. Kenapa birokrasi itu dianggap menjadi kepemimpinan yang kaku? Apakah betul? Atau jangan-jangan salah persepsinya? Kalau katanya my bino, my yes. Itu Dr. Jumalia Manayong yang ngomong, ya. Oke, silakan dijawab. Ya, kalau gilirannya, kalau tadi 5 halaman untuk kelompok 1 dikena, maka kalau persentase baru tidak dijawab, itu dikali 2 itu 5 halaman, jadi 10 halaman. Jawabannya. Kalau tidak terjawab. Kenapa menurun di sedia ini? Harusnya meningkat. Oke, silakan. Dia ini belum mulai mengajar. Kalau dia sudah mengajar, terganggu lagi. Silakan. Ayo. Ya, Pak, saya ingin menjawab, Pak. Ya, Muhammad Refaldi. Alasan kenapa birokrasi memiliki rantai kepemimpinan yang kaku, karena ya, mereka mungkin mencoba menghindari kesalahan dan tidak etis dengan menunjukkan bahwa mereka mengikuti perintah dari atasan.
Terima Ya, Pak Revaldi. kasih, Pak. Jadi jawabannya dikatakan kaku ya karena dalam penyelenggaraan birokrasi itu semuanya rigid dengan aturan. Kalau tidak mengikuti pola aturan maka itu dianggap tidak afdal itu pelayanan. Ya, oleh karena itu prosedur dan birokrasi inilah aturan main ini sehingga dianggap kaku. Ya, dianggap kaku. Itu sebuah problem ya berkaitan dengan birokrasi pelayanan. Makanya birokrasi ini dianggap kaku. Di samping juga itu adalah dengan adanya hierarki. Hierarki artinya rantai perintah. Mulai dari perintah yang sampai kepada tingkat operasional ke bawah. Nah, rantai perintah inilah yang disebutkan dia kaku dalam pelayanannya. Jadi tidak boleh dalam birokrasi itu tidak ada rentang rantai perintahnya. Kemudian dalam birokrasi itu ada span of control, ada rentang kendali, sehingga dianggap kaku karena adanya span of rentang kendali sebagai faktor pengendali dalam birokrasi pemerintahan. Makanya orang itu rata-rata dalam birokrasi berkeinginan untuk menjadi menjadi orang yang memiliki kewenangan yang kuat supaya mereka leluasa menentukan sikap dalam pemberian pelayanan. Karena dalam konsepnya bahwa orang yang memiliki kewenangan yang tinggi maka secara otomatis yang bersangkutan dapat melakukan pengaturan seoptimal mungkin dalam birokrasi pemerintahan. Itulah sebabnya ya setiap orang itu berusaha untuk bagaimana menduduki kewenangan tertinggi dalam birokrasi supaya mereka leluasa menerapkan kekuasaannya ya di dalam birokrasi. Ya, itulah dikatakan kaku dan harus selalu menunggu perintah atasan, tidak boleh mengambil tanpa adanya perintah atasan. Jadi itu sehingga dikatakan kaku. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2 ya untuk bertanya. Fahira, Abdi, Panjang Ponimo, Reski, Dwiani Putri. Ya, silakan kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ya, sebutkan namanya. Wanda Sri Rahma, NPM 038. NPM Bagaimana 038. Untuk menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif, dan akuntabel? Terima kasih. MP 038. Halo. Wanda. Iya, Pak. Iya. Ya, silakan Wanda. Iya, tadi saya lihat ya. Bagaimana upaya untuk menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif? Kelompok 1 tadi siapa yang namanya kelompok 1 tadi? Priscilia. Yang bertanya. Priscilia Angela. Rey, Pak. Halo? Hah? Rey, Pak. Rizal Trinatra. Nomor NPM-nya? 036, Pak.
036. Iya. Oke, silakan di kelompok 2. Kelompok 2 silakan diulangi dulu pertanyaannya. Ya, Pak. Bagaimana upaya untuk menciptakan birokrasi yang efisien, responsif, dan akuntabel? Akuntabel, bukan akuntabel. Ya, Pak. Akuntabel. Ya. Wildiawati. Wildia. Ya. Siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Nomor RPM-nya berapa? 037, Pak. 037. Andi? Andi Septianto Purnama, Pak. Iya. Silakan Andi Supianto. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda Sri Rahma. Salah satu upaya ialah mengubah posisi dan peran yang selama ini dimainkan dari yang suka mengatur dan pemerintah berubah menjadi melayani, dari yang selalu berpendekatan kekuasaan dan menolong berubah ke arah yang fleksibel, kolaboratif dan dialogis, serta dari ciri-ciri yang sloganistik menuju cara kerja yang realistik, pragmatis. Itu saya, Pak. Tambahkan. Menurutnya berapa? Pemerintah dapat menekankan dan mengutamakan adanya demokrasi dan desentralisasi. 042, Pak. Silakan. Pemerintah dapat menekankan dan mengutamakan adanya demokrasi dan desentralisasi yang lebih daripada yang menekankan peranan yang hierarki. Yang kedua itu pemerintah yang lebih fleksibel dan mengurangi kekakuan aturan. Yang ketiga yaitu pemerintah yang lebih banyak menekankan betapa pentingnya advokasi bekerja dalam tim ketimbang menekankan peran sektoral. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya tambahkan. Ya, saya kira sudah terjawab ya. Jadi upaya menciptakan birokrasi akuntabel ya. Jadi salah satu upaya untuk menciptakan akuntabilitas dalam birokrasi itu adalah pendekatan kepada SOP ya, standar operasional prosedur, karena prosedur itu penting ya untuk dijadikan sebagai bagian dari penataan dalam pelayanan. Meskipun pelayanan itu telah dilakukan dengan baik, mengikuti prosedur, maka tentu saja tidak bisa juga dikatakan bahwa pelayanan itu berakuntabel. Jadi nanti dikatakan akuntabel apabila berjalan berdasarkan dengan prosedur yang ada. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada tupoksi yang ada. Jadi harus bergerak tugas pokok dan fungsi ya dalam birokrasi pemerintahan. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah merupakan pendekatan yang berorientasi untuk menjawab tiga kebutuhan daripada perangkat organisasi yang akan kita lakukan. Jadi itu intinya yang disebut dengan akuntabel dalam pelayanan. Kemudian yang kedua adalah kepertanggungjawaban ya. Jadi bersumber pada pembuktian yang telah dilakukan di dalam penataan birokrasi pemerintahan. Jadi itu yang
yang menjadi acuan ya dalam pertanyaannya. Tapi waktu kita midtest ini yang tidak ada tugas midtestnya ini, saya perlu sampaikan namanya ini. Rifki. Ini. Dewi. Siti Akila. Andi. Audia. Itu yang tidak ada nilai tesnya. Kalau dengarkan ini, segera datang mengkonfirmasi. Kenapa bisa? Pak, saya Audia. Ya, ya itulah yang tidak ada nilai tesnya. Nanti kau datang cek kenapa bisa tidak ada. Apakah tugas atau bagaimana? Kalau tugas tercecer, tolong diganti cepatnya. Oke, kelompok 3, silakan kelompok 3. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau? Atas nama Yunita, Pak, 050. Hah? Yunita, Pak, 050. Silakan. Ya, silakan 050. Pertanyaan saya adalah, coba sebutkan dan jelaskan masalah apa saja yang bisa timbul karena birokrasi. Terima kasih. Iya. Oke ya. Ini yang tidak ada midtestnya ini ada sekitar 4 orang ya. 4 orang yang tidak ada mic-nya. Cabe, Pak, saya Andi Audia, Pak. Ya, silakan. Ada saya kumpul, Pak. Ya, nanti perlihatkan buktinya karena saya cek tidak ada. Ada yang lain tanya, lain jawab. Padahal kan sudah ada semua di. Itu kalau Bu Jumalia lain ditanya, lain jawab. Kalau ini memang tidak ada siku sama sekali. Susah ini kalau begini. Tambah waktunya 1 jam untuk supaya kalian bisa menjawab. Nanti disusul kembali tugasnya diganti kalau memang ya kerja ulang baru perlihatkan sama saya. Oke, siapa yang mau menjawab tadi itu? Saya, Pak. Ya, silakan. Muhammad Revaldi. Iya, Pak. Muhammad Revaldi 044. 044. 044 ya. Tadi pertanyaannya, jelaskan masalah apa saja yang bisa timbul karena birokrasi. Salah satunya itu adalah organisasi pemerintah yang cenderung besar, baik di pusat maupun di daerah, yang cenderung memanfaatkan kemungkinan untuk membesarkan struktur tanpa melihat kebutuhan nyata. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki, kondisi terkini yang dihadapi, dan kecakupan wilayah pelayanan. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan lembaga non-struktural yang tugasnya berhimpitan atau beririsan dengan instansi fungsional. Selain itu, birokrasi juga dapat menyebabkan masalah inefektivitas dan inefisiensi dalam pengolahan pembangunan. Banyak perencanaan pembangunan dilakukan secara serampangan atau biasa disebut sebagai copy-paste dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak fokus pada outcome yang ingin dicapai. Hal ini dapat menyebabkan banyak anggaran pembangunan yang digunakan tetapi tidak tetap sasaran atau boros. Itu, Pak. Oke ya. Saya tambahkan sedikit lagi, Pak. Ya, silakan. Nomornya berapa? 042, Pak. 042, silakan. Selain tadi yang disebutkan oleh Muhammad Revaldi tentang masalahnya, Dasari. Ini juga salah satu masalah yang sering timbul biasanya ya, Pak.
Yang itu kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu, Pak. Oh iya. Oke ya. Makasih ya atas tambahannya. Sekarang kelompok 4, silakan. Mengajukan pertanyaan kelompok 4. Ya, silakan. Ya, silakan. Mengapa kinerja Anissa. 039, Pak? 039, silakan. Pertanyaan saya, mengapa kinerja birokrasi terkesan tidak profesional dalam menyediakan pelayanan publik? Kenapa kinerja birokrasi tidak profesional dalam memberikan pelayanan publik? Ya. Oke, selamat. Oh, ya silakan. Saya ingin menjawab, Pak. Iya. Atas nama Ratnasari, MPN 032. Ya. Itu karena masih banyak PGI. Dua ya? Iya, Pak. Karena masih banyak pegawai birokrasi yang tidak mengamalkan nilai-nilai etika yang ada, sehingga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Apalagi. Jadi jawabannya pertama pelanggaran etika betul. Ya. Kemudian yang kedua tidak profesional dalam memberikan pelayanan. Ya, jadi itulah sehingga tidak profesional dalam pelayanan. Oke ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Tidak lagi mewakili kelompok, tapi individu. Saya, Pak. Ya, Jusmayani. Saya, Pak. Jusmayani, silakan Jusmayani. Nomor berapa Jusmayani? 045, Pak, NPM. 045, silakan. Bagaimana sistem birokrasi di Indonesia saat ini? Ya, mana sistem birokrasi di Indonesia saat ini? Bagus pertanyaan Jusmayani ini. Nah, kalau pertanyaan bebas begini tidak dijawab, maka jumlah halaman yang menjadi tugas daripada yang presentasi itu 20 halaman. Kelompok 4 mendapat tugas 20 halaman. Ya, silakan dijawab. Kalau kau tidak menjawab, saya yang jawab. Saya, Pak. Pak, jawab. Ya, sebutkan nomornya berapa? 042, Pak. 042. 042. Indasari T. Sandewa. Iya, Pak. Cocok Iya, namanya? Oke, silakan Indah. Pada saat ini Indonesia lagi merancang sistem birokrasi. Nah, salah satunya itu penerapan sistem berbasis IT. Di sini diterapkannya penerapan sistem berbasis IT ini dengan tujuan untuk menghubungkan pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan masyarakat dengan meminimalisasi kemungkinan terjadinya adanya pemangkasan biaya dan juga kemungkinan terjadinya praktik korupsi tadi. Sekian itu, Pak. Oke ya. Saya kembalikan yang bertanya bagaimana? Halo. Iya, Pak. Oke, sudah terjawab ya, Jasmayani ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Saya persilakan lagi yang lain. Ini Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Amira. Amira dari Iya, Pak, saya. Amira nomor berapa, Amira? 052, Pak.
052. Andi Amira Dewi Fadia Alami. Ya, Pak. Silakan. Jadi kan di Indonesia tuh dinilai buruk. Jadi kan banyak faktor kenapa birokrasi di Indonesia itu dinilai buruk. Salah satunya itu konsekuensi dari otonomi daerah yang kebablasan. Apalagi kan saat ini banyak posisi atau jabatan di birokrasi yang diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terus kan dengan adanya kondisi ini kan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pastinya kinerja mereka kurang maksimal dalam menjalankan birokrasi. Menurut kalian, kelompok 5, bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut? Iya, bagus pertanyaannya. Bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut? Siapa yang mau menjawab? Saya jawab, Pak. Ya? Saya, Pak. 042. 042, Pak. Silakan. Kalau menurut pendapat saya, karena yang diminta pendapat saya, mungkin pemerintah itu menyelesaikan bidang masing-masing tenaga kerja supaya yang dilakukan tenaga kerja ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kerja tersebut. Jadi agar menghindari hal tersebut, alangkah lebih baiknya pemerintah menyelesaikan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja masing-masing. Mungkin itu, Pak. Oke, yang bertanya bagaimana? Iya, Pak. Jadi intinya tenaga kerja itu harus profesional, berkemampuan baik dalam menjalankan organisasinya. Itulah sebabnya maka dalam birokrasi itu untuk menduduki posisi harusnya ada seleksi yang mereka lakukan terlebih dahulu, baru dia bisa akan pada posisi-posisi tertentu di dalam birokrasi. Begitu ya. Oke. Masih ada saya, waktu Pak. sedikit. Saya, Pak. Ya, Nurul Hanifah. Ya, silakan. Nomornya berapa? 031. 031, silakan. 031 Nurul Hanifah. Pertanyaan saya yaitu, mengapa birokrasi masih sering menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai dan seolah-olah tidak ada habisnya? Ya, mengapa birokrasi selalu memiliki permasalahan dalam memberikan pelayanan, ditambah itu dalam memberikan pelayanan. Selalu orang tidak puas. Mengapa kira-kira? Apa jawabannya kira-kira? Siapa yang mau menjawab, tolong disebutkan namanya. Ada yang bla bla bla, ada yang disebut salah. Seperti apa? Indasari lagi? Iya, Pak. Tapi Silakan, ini Indra. menurut pendapat saya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Kalau saya lihat dari segi kondisi dan keadaan ini sekarang ini, karena itu pelaksanaannya itu masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Terkadang juga adanya hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan birokrasi tersebut. Ya, jadi yang pertama, kenapa birokrasi kunjung selesai dalam memberikan pelayanan? Yang pertama karena orang yang dilayani itu ekspektasinya ya terhadap birokrasi sangat tinggi, harapannya sangat tinggi ya terkait dengan birokrasi. Makanya birokrasi tidak pernah selesai permasalahannya. Kemudian yang kedua, setiap orang tidak bisa menghindar dari urusan birokrasi. Semua kita ini harus berurusan dengan birokrasi.
Makanya itu birokrasi tidak pernah terlepas dari masalah. Kemudian yang ketiga, meskipun birokrasi telah memberikan pelayanan yang bagus, selalu saja ada celah menjadi ketidakpuasan di dalam birokrasi. Jadi memang birokrasi ini ya sesuatu yang tidak akan mungkin terbebas dari masalah, karena itulah tadi bahwa dia memang hadir untuk memberikan terbaik, pelayanan terbaik pada masyarakat, dan masyarakat ini harusnya ditempatkan pada tempat yang proporsional dalam birokrasi pemerintahan, sehingga harus senantiasa kita junjung tinggi, ya, harus senantiasa kita wujudkan layanan kita dalam birokrasi. Contoh misalnya pada hari ini, ya, ada yang tidak ikut midtest, ya. Kalau ini tidak dapat dibuktikan, maka secara birokrasi ini sebenarnya sudah menimbulkan masalah, sudah menimbulkan penyimpangan. Tetapi kalau bisa dibuktikan bahwa pernah mengumpul tugas, hanya karena tercecer dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Semuanya bisa diatur dan diselesaikan. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak bisa ditunjukkan, ya kalaupun dibantu, maka tentu saja tidak bisa lagi maksimal bantuannya, ya, karena kesalahan pada Anda sebagai orang yang dilayani, tidak lagi bersumber kepada orang yang memberi pelayanan. Jadi seperti itu dalam pelayanan publik. Makanya pelayanan publik itu perlu bukti, ya. Perlu bukti, tidak ada bukti, maka pertanggungjawabkan. Jadi bukti itu yang menjadi faktor pendorong dalam pelayanan publik, ya. Saya kira itu aja yang perkuliahan kita pada hari ini, sudah kurang lebih 1,5 jam dalam perkuliahan kita. Maka saya akan tanya dulu kepada teman kelompok 5. Kalau masih bersedia pertanyaan, kalau tidak ya kita akhiri sampai di sini. Karena yang mau menjawab adalah kelompok 5, ya. Jadi kita tanya kelompok 5. Bagaimana kelompok 5, masih bersedia? Atau kita akhiri sampai di sini saja? Sudah cukup? Ya. Kelompok 5. Cukup, mungkin cukup nih Pak. Cukup nih Pak. Nah, kalau cukup nih kita akhiri saya sampai di sini. Minggu depan saya akan mengantarkan sebuah materi, ya. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok, 3 kelompok saja minggu depan. 3 atau 4 kelompok saja. Ya, paling banyak 4 kelompok yang kita bentuk minggu depan. Saya akan mengantarkan materi, dan di dalam materi itu nanti saya akan menjadi 2 pokok bahasan supaya kita tidak terlalu lama menunggu, ya. Jadi saya akan supaya kita nanti tidak ini, karena ada molor pertemuan kita kemarin, ya, ada 1 kali pertemuan molor disebabkan karena adanya tanggal merah dulu, ya, sehingga molor. Jadi nanti saya keep dulu ini pertemuan menjadi 2 kali, makanya saya akan terangkan 2 kali pertemuan. Oke. Halo Adek, salam. Jadi biasanya saya itu ngajarnya hanya 1 kali Adek. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti Pak Asrofi mungkin ya partner saya ya. Pak Asrofi aja disuruh. Nanti saya kan itu mengenai penulisan jurnal itu. Nanti itu ya kuliah terakhir itu, ya. Nanti sampaikan aja siapa yang gantikan dulu yang ngajar waktu itu. Toh?
Biasa pertemuan terakhir saya itu. Iya, ya. Itu penulisan jurnal itu yang saya biasa ajar. Ya, ya. Oke, yang terakhir itu yang saya, perkuliahan terakhir yang saya ajarkan itu kemarin. Oke deh. Iya, iya. Bagi saya tidak ada masalah. Ya, oke deh. Makasih. Ya, ya. Ya. Nanti saya ya kalau mengajarnya, sebetulnya saya tidak bisa menggunakan itu aplikasinya, Zoom saja ya ke pasien saya. Oke deh, makasih. Assalamualaikum. Ya, oke, Adek. Saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan. Saya akan ulangi lagi yang tidak ada nilainya. Yang pertama adalah Dewi Aprianti. Ada Dewi ya? Tidak ada itu, Pak. Tidak tahu kemana, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Tidak ada orangnya itu, Pak. Tidak ada kejelasannya. Tidak ada juga konfirmasinya. Iya, tidak pernah ada kabarnya. Iya, saya coret media. Kemudian yang kedua, Saudara Rifki. Ini juga barangkali tidak pernah hadir juga ini ya? Ada Mi, Pak. Sudah ada Mi di dalam ini, dalam Zoom. Rifki ada? Rifki? Ada, Pak. Kopi? Iya, Pak. Anak muda ini belum bikin tugas final, nanti kok tidak lulus, Rifki. Kemudian yang kedua, Siti Akila. Mana Siti Akila? Siti Akila sudah pindah, Pak. Sudah pindah, Pak. Ke kampus. Oh, pindah kampus. Yang begini-begini ini harus dicatat ini. Jangan sampai ada dosen kasih nilai, berarti dosennya itu tidak ahli, itu tidak teliti. Saya mau cek semua ini yang ini supaya jangan Andi Audia. Hadir, Andi Pak. Audia Ashar. Iya, Pak, hadir. Kenapa kau tidak ada tugas mini yang di Audia? Tidak ada tugas finalmu ya? Andi Audia. Kita diskusi. Iya, Pak. Ada tugas finalmu ini? Ada, Pak, tapi nanti saya lagi datang ke kita, Pak, cek. Iya, kau datang ya? Iya, Pak. Oke. Saya akan absen dulu ya. Rifki. Andi Muhammad Faisal. Hadir, Pak. Siap. Rifki. Fadila. Hadir, Pak. Dewi. Dewi. Tadi sudah disiap siapa? Muhammad Bagus. Muhammad Bagus. Iya, Pak. Cepat kue, Mas. Hadir, Pak. Ya, silakan. Kalau yang jelas itu ya. Muhammad Hadid. Muhammad Hadid. Tidak ada juga ini ya? Tidak ada ini, Pak. Iya, iya. Sudah tidak ada itu, Pak. Oh, keluar juga ini orangnya? Iya, Pak. Oh. Banyak, tidak ada paling ternyata ya.
Di dalam kelas di sini Pak, sisa 24 orang. Asrul Hidayat. Hadir Pak. Andi Fikra. Hadir Pak. Andi Alda. Hadir Pak. Andi Audia. Hadir Pak. Muhammad Amria. Hadir Pak. Fitra. Hadir Pak. Hadir Pak. Sulfahmi. Hadir Pak. Nur Hadid. Nur Hadid. Ya, saya kira itu aja ya yang saya akan cek ini. Dan yang lain tergolong hadir. Ya. Jadi mohon yang ada masalahnya terkait dengan tugas supaya diselesaikan ya. Ternyata tinggal 24 orang ya kelas sini. Iya Pak. Ada yang berhenti ya? Iya Pak. Oke ya. Saya kira selamat bagi mereka yang tetap bertahan dalam proses perkuliahan ini. Mudah-mudahan yang keluar dia mendapatkan kampus yang lebih baik lagi. Karena kalau dia tidak sekuliah itu dia terus terang saja rugi total. Kalau umur belajar baru tidak digunakan belajar umur ini, kita akan rugi sebab selalu maju terus ya. Dan bagi saya harus kita tetap meraih kesuksesan. Jadi, oleh karena itu selamat bagi mereka yang tetap bertahan ya, dan yang keluar semoga mendapatkan kampus yang lebih baik lagi supaya mereka tidak rugi ya untuk belajar. Terima kasih atas perhatian yang Anda telah lakukan dalam proses pembelajaran ini. Tidak mengerjakan tugas final supaya segera datang ke kampus untuk selesaikan masalahnya ya. Karena kalau tidak maka nanti tidak lulus pada akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sehat-sehat saja. Minggu depan masih kuliah Luri. Saya akhiri dengan akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.